Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Rabu sekarang ini di kalender kita itu tanggal 1 Rajab. Tetapi ada perbedaan pendapat. PBNU menetapkan besok pagi hari Kamis itu 1 Rajab. Saya gak bicara perbedaan, tapi barangkali ada yang lupa, belum berdoa. Untuk memasuki bulan Rajab itu ada doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan berikanlah kami kemampuan untuk sampai bulan Ramadan. Doa ini bagus sekali, dikutip di dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang memberikan syarah kitab Muslim, juga yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, dan seterusnya. Bapak sudah berdoa ya? Coba saya ulangi lagi untuk ditirukan, mudah-mudahan doa bersama ini dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan umur sampai bulan Ramadan besok dan seterusnya. Dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Bulan Rajab itu sebetulnya kalau saya maknai secara filosofis adalah warming up. Jadi latihan untuk meningkatkan kualitas amal kita, kemudian dikuatkan lagi bulan Sya'ban, sehingga bulan Ramadan itu kita ringan melakukan ibadah, walaupun agak berat, tapi karena sudah terlatih, sudah dipersiapkan sejak sekarang. Karena saya ngajar di kampung itu pertanyaan para jamaah macam-macam. Jadi kalau di media sosial itu, kalau sampai teliti di media sosial itu, postingan yang terbanyak adalah amalan bid'ah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Sehingga kalau orang kampung mocok, kalau kok bingung nih Pak Ustaz. Bulan Ramadan niku, bulan Rajab niku napa angsal poso. Boleh Bu. Poso napa namine? Poso Senin Kemis. Monggo.
Poso napa? Nek sampean sik kuat, Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 monggo. Nek sampean sik kuat maneh, sampean puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak. Yang tidak boleh itu mengkhususkan amal tertentu di bulan Ramadan. Inggih. Nek salat das pundi? Nggih salat biasa ditambah tahajud monggo, ditambah duha nggih monggo. Nggih. Tahajudnya pinten rakaat? Kuat sampean pinten? Wis tuwek takone akeh. Nggih monggo begitu. Jadi bulan-bulan ini kita mendorong umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah. Tidak menakut-nakuti amalan ini sehingga nanti takut gak jadi ibadah. Yang penting tidak bertentangan dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Para jamaah sekalian, rahimakumullah, saya diminta bicara tentang dimensi akhlak dalam ibadah. Berangkat dari hadis sahih yang semua orang di Indonesia hafal kalau Islam. Hadis riwayat Imam Baihaqi ini mendasar riwayat ini, tapi kadang-kadang diremehkan. Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata innama itu maknanya sesungguhnya hanyalah. Sesungguhnya saya ini diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi kalau disimpulkan para jamaah sekalian, seluruh aktivitas kita ini mulai A sampai Z, goal settingnya itu adalah moralitas. Akhlak yang mulia. Cuma malam ini dibatasi kita bicara dimensi ibadah. Itu artinya ibadah kita ini keropos jika tidak punya dampak moralitas. Dalam bahasa agama, akhlak yang baik. Dan hari ini menjadi persoalan. Apakah ibadah kita ini punya side effect pada moralitas yang baik dalam kehidupan? Ada ustadz muda yang sangat viral di media sosial itu mengkritik kita. Namanya saya suka sekali. Ustadz Umar Mita, LC. Dia mengatakan begini, bahkan saya kutip. Umat Islam, kata dia, bukan saya ini. Umat Islam pintar dalam merapatkan shaf ketika sholat. Tapi sulit merapatkan hati kepada sesama yang berbeda pandangan. Mereka baru pandai mencuci kakinya, tapi belum pandai mencuci hati. Kalimat ini menurut saya bagus. Jadi ini kaitannya dengan moralitas. Jadi kalau merapatkan shaf bisa, tapi merapatkan hati dengan sesama muslim, sesama mukmin yang berbeda pandangan, itu sulit. Itu fenomena akhir zaman. Beda dengan pengobatan akhir zaman. Fenomena akhir zaman seperti itu. Jadi pandai mencuci kakinya, tapi belum pandai mencuci hatinya. Kaitannya dengan moralitas, hubungan, atau bangunan ukhuwah Islamiyah itu masih jauh sekali. Ada lagi ulama yang terkemuka namanya Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan, aku belajar adab, moralitas, akhlak 30 tahun lamanya.
baru aku belajar ilmu 20 tahun. Beliau juga mengatakan, adab itu 2/3 dari ilmu. Artinya ternyata adab itu di atas ilmu. Orang yang berilmu belum tentu punya moralitas yang baik. Tapi orang yang punya moralitas yang baik pasti berilmu. Orang yang beradab pasti berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Kalau di pondok itu ada nazaman ya. Itu kalau diterjemahkan bagus sekali. Namanya Imam Asy-Syauqi yang menulis nazaman itu. Ada kalimat begini. Suatu bangsa akan kekal selama berakhlak. Bila akhlak itu lenyap, lenyaplah bangsa itu. Para jamaah sekalian, bangsa kita itu hampir lenyap, hampir pecah. Sampai teliti di media sosial. Orang bebas mencaci maki. Orang bebas bicara seenaknya. Jauh dari standar moralitas biasa. Kalau itu dibiarkan, bangsa ini akan hancur. Kenapa? Moralitasnya sudah tidak ada. Tidak ada akhlak. Tidak ada tata krama. Saya tadi berangkat itu ada 20 ulama berkumpul memberikan nasihat. Tapi cara ngomongnya ngoko. Nasihatnya bagus, tapi menyebutnya ma'ruf amin. Menasihati isinya bagus, tapi kalau disebut Kiai Haji Ma'ruf Amin itu lebih bermoral gitu. Isinya bagus, tapi kalimat gelarnya tidak disebut, itu menurut saya kurang eksak. Maksudnya bagus. Ini kekurangan kita kadang-kadang. Sulit sekali menghargai orang lain. Nyebut ngoko begitu, nggak tahu kalau jenengan di mana merasakan. Seorang wakil presiden dari unsur kiai, kemudian cara menyebutnya, atau nyebut Presiden Jokowi, gitu kan, Pak kan lebih, mungkin kalau disebut dengan Pak Jokowi, mungkin nasihat bisa diterima. Tapi kalau ngoko mungkin, saya saja kalau diceluk ngoko ya gak enak rasanya. Kalau diceluk Pak gitu sih lumayan ya. Kan gak enak gitu. Baik. Sekarang kita bicara tentang dimensi akhlak dalam ibadah. 4 ibadah yang kita bahas di sini. Apakah semuanya berdimensi moralitas? Yang pertama sholat. Sholat yang baik itu, para jamaah sekalian, pertama khusyuk. Nggak usah diperjelas. Yang kedua, tumak nina. Kalau kita sholat itu khusyuk, yang kedua tumak nina, itu akan berdampak pada hasil kekuatan moralitas. Mencegah perbuatan yang dianggap tidak bermoral. Karena dalilnya berbunyi, inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan faksha dan mungkar. Faksha itu apa? Faksha itu maknanya adalah perbuatan yang buruk tapi yang paling buruk. Itu faksha. Jadi kalau ada buruk-buruk, yang paling buruk itu disebut faksha. Menurut dalil dan menurut akal sehat dan adat istiadat sebuah kawasan. Misalnya, contoh, membunuh. Membunuh itu sangat faksa. Dalam Al-Quran, orang yang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh makhluk manusia di muka bumi. Saking besarnya dosanya membunuh. Tetapi orang tidak kenal Al-Quran,
ketika melihat orang membunuh, dia mengatakan juga ini kekejaman yang luar biasa. Itu faksa maknanya. Jadi sebuah dosa yang melampaui batas di atas rata-rata perbuatan dosa yang besar, itu faksa. Orang yang membunuh ratusan orang misalnya, itu luar biasa. Kekejamannya di atas rata-rata. Orang yang membunuhnya dengan mutilasi, itu kekejamannya di atas rata-rata. Dosa besar, berzina misalnya. Berzinanya terus-menerus, sampai mati tetap berzina, terus hidupnya berzina. Itu faksa. Kemudian hidupnya korupsi misalnya, sampai yang dikorupsi itu kebutuhan rakyat miskin, tapi tega-teganya mengambil itu untuk kepentingan pribadinya, itu faksa. Jadi salat itu bisa mencegah faksa tadi, perbuatan dosa yang melampaui batas. Yang kedua mungkar. Kalau mungkar itu setiap dosa yang nanti didefinisikan sebagai durhaka kepada Allah atau maksiat kepada Allah, itu disebut mungkar. Kenapa faksa didulukan? Karena lebih tragis, lebih dahsyat perilaku dosanya. Itu lah, sholat ini kan moralitas yang rendah sekali, faksa dan mungkar itu. Dan sholat itu bisa mencegah moralitas yang rendah itu. Kalau sholatnya minimal, bukan minimal, berat ini. Khusyuk, kemudian tumak nina. Tumak nina dulu. Tumak nina itu enggak cepat. Makanya yang viral sholat taraweh 7 menit selesai, itu saya berpendapat belum tumak nina. Walaupun sah, kata para kiai. Saya melihat belum tumak nina. Padahal kita ini kalau sholat itu sedang beraudensi dengan Allah. Jadi kalau kita itu bercakap-cakap dengan manusia yang lebih tinggi saja, kita atur duduk kita, ucapan ini kita tata, bahkan kita persiapkan dari rumah. Yaitu pernah pergi ke dekan saya karena urusan masih di kampus. Di dekan itu ditulis di bupetnya itu bicara seperlunya. Ngomong apa ya, seperlunya ini. Nah itu berhadapan dengan orang yang lebih tinggi derajatnya saja, kita harus menata ucapan, pembukaannya kayak apa, nanti yang kita bicarakan harus to the point, tidak ngelantur, kemudian pamitnya gimana, itu kita atur. Nah ini kita beraudensi dengan Allah kan, dipersiapkan dengan mensucikan diri, dengan berwudu. Wudunya yang baik pasti akan melahirkan sholat yang baik. Kalau wudunya buruk, berarti akan melahirkan sholat yang buruk. Itu kalau Ustadz Adi Dayat menjelaskan ketika mengajarkan tentang wudhu. Jadi wudhu itu kalau kita review ulang tidak sederhana. Makanya perlu fikih itu kalau dibiarkan berhenti di situ memang kelihatan mudah. Tapi kalau diberi makna yang lebih filosofis itu akan lebih baik kita ini kalau berwudhu itu setelah memahami lebih kuat tentang ajaran wudhu. Saya kebetulan ngajar kitab Bulughul Maram di kampung itu kan kumpulan hadis tapi fikih. Tapi orang kampung akan agak bingung kitab ini, terkesan hadis yang satu bertentangan dengan hadis yang lain. Terus pun nek belajar fikih mawon cek gampang. Ya, kita ambil fikih sunnah misalnya lebih mudah dipahami. Jadi wudhu tidak sederhana para jamaah sekalian. Karena berkaitan dengan kualitas sholat kita. Kalau wudhu kita berkualitas, sholat kita berkualitas, sholat kita berkualitas akan melahirkan moralitas yang baik. Yang pertama sholat.
Jadi khusyuk itu mampu menerjemahkan kalimat dalam sholat itu. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan ini perjanjianku dan hambaku. Apa yang dia minta akan aku berikan. Lu bayangkan kita sedang Allah berjanji apa yang dia minta orang yang sholat tadi akan aku berikan, sementara kita lalai dalam sholat, kan nggak etis. Secara moral kan tidak etis. Kita ngomong sama orang tua, itu baru ngomong kita tinggal chattingan. Kira-kira gimana itu? Artinya tidak memperhatikan ini. Sama orang yang sholat tidak memahami kandungan makna dalam sholat, padahal dia berhadapan dengan Allah, Allah menjawab doa-doa kita dalam sholat. Nah, makanya sholat itu tidak pernah lulus kita belajar sholat itu kalau bicara khusyuk. Terus-menerus harus diperbaiki. Semakin sholat kita ini berkualitas, semakin nikmat. Ukurannya itu orang yang bangun malam. Kalau dia tidak bisa menikmati sholat, berat. Sepertiga malam, berat. Nah, karena dia sudah menikmati sholat itu, orang lain menikmati tidur, ada orang yang lain menikmati bangun. Itu baru sudah mulai menikmati sholat. Tingkatan Nabi, Yusya Adol, kakinya sampai bengkak menikmati sholat itu. Tingkatan Sayyidina Ali, panahnya dicabut dari punggungnya tidak terasa ketika sholat. Yang kedua, zakat. Zakat itu dalilnya di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103, bunyinya khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Khud itu ambillah. Ada petugas yang mengambil. Dipaksa diambil. Min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Shadaqatan maknanya zakat. Sebagai zakat. Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Jangan salah paham ini. Zakat itu bukan mensucikan harta yang dizakati, tapi mensucikan orang yang berzakat. Secara filosofis para jamaah sekalian, orang yang hatinya bersih itu pasti dermawan. Saya pernah latihan. Di tempat saya itu sudah ada lampu merah, tapi si ono sing jogo, polisi cepet. Padahal sudah ada lampu merah di jembatan tol dari Sukodono ke Sidoarjo. Lampu merah, tapi masih di tengah jalan itu masih ada orang yang pertama, lagi arek iki ngono lampu merah kok sih. Malah ganggu perjalanan. Enggak saya kasih. Sering lewat situ, Pak. Lama-lama saya berpikir, iya kalau dia nggak butuh, nggak mungkin dia berdiri di situ. Semula hati saya keras. 1 minggu, 2 minggu, karena lewat situ terus. Si kono lampu merah. Ketika saya terketuk, iya kalau dia nggak butuh, nggak mungkin berdiri di sini. Akhirnya saya kasih. Hati saya mulai lunak ternyata. Padahal ya 1000 loh. Kericik 2 itu. Kalau nang 2000 ya 2000. Artinya orang yang sudah melepas hanya ribuan saja, hati ini lega. Apalagi yang sudah melepas zakat yang jutaan. Pasti hatinya semakin lunak, semakin bersih, semakin bersih. Makanya tutahhiruhum itu tidak mensucikan harta yang dizakati itu, tapi mensucikan jiwa orang yang zakat. Jadi dengan kita menolong orang itu
Kenapa orang sedekah itu kok sehat? Itu sudah ada banyak sekali riset. Orang yang sakit kemudian banyak bersedekah jadi sehat, jadi sembuh. Kenapa? Karena itu berangkat dari ketika dia melepaskan itu hatinya bersih. Kalau nggak bersih pasti bakhil, nggak akan melepas itu. Makanya tutahhiruhum hadisnya, mensucikan mereka, bukan mensucikan harta mereka. Nah, semakin orang itu punya istiqomah di dalam bersedekah, itu semakin membersihkan jiwanya. Semakin lunak, semakin lembut, semakin lembut. Makanya kalau kita bersedekah itu husnudzon aja. Kalau ada orang minta ya harus dikasih apa pengamen apa itu. Tapi di perumahan kan pengamen, pemulung tidak boleh masuk. Kita beri di jalan. Nah, itu. Saya tuh sering dapat berkat kan. Ustadz itu kan dapat berkat ya. Akad pagi dapat konsumsi, malam dapat, apalagi kalau walimah itu dapat berkat. Kadang 2 kali ya berkatnya 2. Nah, anak-anak itu di rumah sudah waleh. Namanya berkat kan sudah enak belakangan. Tiap hari hampir dapat. Saya tuh coba saya kasihkan penjaga jembatan kereta api. Pak, berkat mau? Oh mau saja. Sering lewat situ, kayak berkat langsung. Wah, kalau berkat yang mangkasan dek sepurane sing bisa ngenteni deh. Nah itu kalau kita ingin melunakkan hati kita, membersihkan paling cepat itu dengan bersedekah. Karena amalan yang paling berat itu adalah sedekah. Makanya zakat itu berat, Allah tahu. Makanya dipaksa pakai petugas Baitul Mal. Khud, ambil. Itu ada petugas. Tapi karena di Indonesia bukan negeri Islam, tidak ada khutnya. Yang mengambil nggak ada. Kesadaran orang yang berzakat, nggak ambil zakat, ke Basnas, ke Las. Kalau di negara Muslim diambil seperti pajak. Nah, kita ini termasuk mukmin yang luar biasa di Indonesia, yang bayar pajak, yang bayar zakat. Kalau di negara Muslim, non-Muslim yang bayar pajak, Muslim bayar zakat. Berarti kita tidak hidup di negara Muslim, karena kita masih bayar pajak, juga bayar zakat. Nah, kita bicara zakat. Nah, zakat itu kan wajib hukumnya para jamaah sekalian. Di luar zakat itu bisa untuk melengkapi. Kalau sholat wajib 5 waktu, itu dilengkapi dengan sholat nafilah, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah rawatib, dan seterusnya. Untuk menyempurnakan sholat kita. Nah, zakat juga begitu. Untuk menyempurnakan zakat sebagai wajib itu bisa ditunjang dengan wakaf, dengan jariyah, sedekah jariyah, dengan infak-infak yang lain. Itu adalah berfungsi untuk menyempurnakan zakat kita. Barangkali hitungannya ada yang kurang tepat, kurang atau lebih, dan seterusnya. Itu dilengkapi dengan sedekah. Yang ketiga, puasa. Puasa ini juga punya dimensi moralitas. Saya kutipkan satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Ini sekalian targhib Ramadan ya. Puasa itu perisai. Perisai itu apa? Itu tafsirnya begini, Pak, perisai. Ya, dengan posisi di sini, orang yang berpuasa, ini ada tebing yang kuat, yang tidak mungkin ditembus. Ini neraka.
Mungkinkah orang yang di sini bisa masuk neraka? Enggak mungkin. Makanya bunyinya asyamu junnatun minanna. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Kalau boleh saya katakan agak ekstrim sedikit, orang yang puasanya diterima itu diharamkan masuk neraka. Bahkan surganya disuruh memilih pintu yang dia sukai. Terutama pintu Ar-Royan. Itu jalan khusus karpet merah kalau bahasa kita. Ada karpet merah yang khusus orang yang berpuasa. Itu makna asyamu junnatun minanna. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Oleh karena itu dipersiapkan mulai bulan Rajab ini berpuasa ini. Karena godaannya besar. Apa godaannya? Fala yarfus. Pertama. Karena puasa ini perisai dari api neraka, maka jangan dikotori yang menyebabkan penghalang-penghalang masuk surga itu. Pertama, fala yarfus. Jangan berbuat rofas. Rofas itu kalau dalam ayat berkaitan dengan haji nanti, dalam haji itu kan apa? Fala rofasa. Rofas itu maknanya adalah dosa yang berkaitan hubungan suami istri. Baik di dalam puasa tidak boleh, di dalam haji juga tidak boleh, rofas. Jadi jangan sampai melakukan ini. Ketika bulan puasa di siang hari kan diharamkan hubungan suami istri. Ketika haji juga diharamkan. Ketika kita masih memakai baju ihram itu tidak boleh rofas. Tafsirnya menurut Ibnu Katsir bersetubuh hubungan suami istri. Kalau sudah lepas pakaian ihramnya boleh. Jadi kira-kira 6 hari itu tidak boleh lah. Kira-kira 6 hari, 5 sampai 6 hari itu pas haji tidak boleh. Itu rofasa. Nah, dalam konteks puasa fala yarfus. Jangan melakukan itu di siang hari. Kalau terjadi itu kafaratnya besar. Pertama puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak kuat memberi makan 60 orang. Zaman Nabi ya ada yang melanggar. Kemudian wala ya jahal. Jangan melakukan kebodohan. Artinya pelanggaran yang melanggar kaidah-kaidah bulan Ramadan. Misalnya ngomong kotor misalnya. Walaupun tidak disebut dalam hadis ini, disebut dalam riwayat yang lain. Puasa tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh memaki orang. Sampai wa imru'un qatalahu sampai ada kelanjutannya. Au syatamahu falyaqul inni shaimun. Kalau terjadi misalnya ada orang yang mengajak berkelahi, bertengkar dan ada yang memaki-makinya, disuruh diam. Diam dan mengatakan inni shaimun. Aku puasa bro, kira-kira. Itu baru puasa yang berkualitas. Jangan sampai ngomong, kenapa kamu kok diam? Nanti saya balas setelah berbuka. Nah, itu. Nah, haji juga begitu. Sama. Jadi ngomong menjaga lisan ini ternyata nggak gampang dalam berpuasa. Termasuk dengan suami istri ini. Jadi puasa itu berat, jangan dikira. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga itu gampang sekali. Menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan. Ini godaan-godaan orang yang berpuasa. Apalagi satu kantor lawan jenis jadi. Saya itu lama ngajar di Telkomsel, hampir 8 tahun. Tugas dari YDSF itu.
Puasa malah banyak kegiatan. Programnya bagus sekali Telkomsel ini. Jadi Ramadan itu sekian orang diumrohkan setiap cabang. Luar biasa. Anak-anak muda itu semangat ngajinya. Iku sing ngarep iku cantik-cantik iku sing di depan itu. Nah iku nek gak yaqdudna min absarihin iso bayang sih. Nah itu godaan di luar seperti itu. Makanya turu wae nek omane poso iki gak usah nyambut gawe. Cek kalir. Nah, godaan di luar seperti itu. Jadi kalau diajak bertengkar atau orang memaki, kita ini sudah kuat, para jamaah sudah diam, sudah mau selesai, mau lulus. Poso wis sempurna. Ternyata detik-detik menjelang maghrib ada orang yang memaki kita. Nah itu di mana reaksinya? Di situ ujian akhirnya. Sudah kuat dari pagi, detik-detik mau Ramadan, istri kita bikin perkara. Gimana menahan? Detik-detik mau lulus, anak kita melanggar aturan. Bagaimana? Itu semua itu akan melengkapi ujian kita di bulan suci Ramadan. Makanya karena berat itu persiapannya dari sekarang. Nanti Syakban dikuatkan puasa, tidak dibatasi. Itu sudah latihan betul. Kalau Syakban itu. Dan ini disosialisasikan supaya satu keluarga itu serentak. Jangan bapaknya yang kuat atau ibunya saja yang kuat. Ternyata anak-anaknya tidak merespon sama sekali. Ini kurang berarti, kurang kompak ini. Baik, puasa sudah. Kemudian yang terakhir haji, para jamaah sekalian. Kalau haji itu apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 197. Salah satunya, yang lain juga banyak. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, maksudnya yang ditentukan. Kemudian faman faradha fihinnal hajj, maka barang siapa yang sudah menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji bulan itu, pokoknya sudah mau berangkat, sudah sehat, sudah ONH-nya sudah lunas, sudah dinyatakan bisa berangkat, maka resmilah dia calon jamaah haji, tamu Allah. Maka di sana apa larangannya yang saya sebut tadi? Fala rofasa. Sebenarnya nggak banyak larangannya itu, tapi berat-berat. Fala rofasa. Jangan melakukan hubungan suami istri. Wala fusuko yang kedua, dan jangan fasek. Kalau rofasa itu Ibnu Katsir menafsirkan hubungan tadi. Tapi kalau fusuko itu setiap kemaksiatan kepada Allah. Termasuk beliau menjelaskan termasuk menembak burung enggak boleh. Itu fusuko termasuk. Larangan-larangan haji. Berburu termasuk fusuko juga bertengkar, mencaci maki orang. Kan godaannya besar loh haji itu untuk apa? Saya itu haji hampir bertengkar satu kali. Jadi saya lempar. Jadi saya itu belanja. Istri saya itu digoda sampai sudah telung Arab. Susu ditarik lagi, susu. Nah, saya suaminya ini harga diri saya ini diinjak-injak sampai Arab itu. Akhirnya baju itu tak cakup, tak lempar ke dia. Akhirnya bersolawat, Muhammad, aku dirapor, minta maaf. Kemudian digratiskan yang dibeli. Jadi sampai yang gratis, sampai yang melemparkan orang Arab nanti digratiskan. Dia menganggap dia melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya kepada jamaah haji. Saya ingat sekali, ya Allah, aku ini termasuk fusuko.
Tapi singgarai itu mang singgarai. Nah itu. Wala fusuqa, tidak boleh fasik bermaksiat kepada Allah. Wala jidala, yang ketiga tidak boleh bertengkar atau debat. Engkel-engkelan. Engkel-engkelan sampai pembimbing, engkel-engkelan sampai istri, engkel-engkelan itu. Tetapi walaupun begitu para jamaah sekalian, banyak juga yang menjadi pelajaran kita di tanah suci juga banyak bertengkar. Tawaf bertengkar itu ada. Sa'i bertengkar ada. Itu berarti dalil ini harus diperhatikan betul. Makanya persiapan-persiapan ibadah itu butuh ilmu supaya tidak keliru di sana. Minimal bisa menjalannya dengan benar. Termasuk menjaga larangan-larangannya. Nah, yang paling dekat dengan ibadah kita 2 bulan lagi adalah ibadah siam Ramadan. Dipersiapkan mulai hari ini. Anak-anak kita yang perempuan-perempuan yang masih nunggak belum nyaur itu segera dilengkapi. Biasanya meremehkan, orang tua juga begitu dekat Ramadan baru melunasi. Nah, ini anak-anak yang perempuan kan mesti kautang rata-rata. Nah itu kalau bisa sejak jauh sudah bahkan harus didampingi. Besok Senin aja sama Abi atau sama Umi. Kamu nyaur, habis sama Umi puasa sunnah. Nah itu berarti mendidik kita. Gak dibiarkan sendiri. Oh malah bapaknya gak tahu poso. Ibu gak poso, berat kalau begitu. Saya nggak ngerti malah gak nyaur. Nah, ini jangan sampai. Nah, sekarang mulai jadi tidak boleh rofas, fusuk, dan jidal. Filhad dalam ibadah haji. Alhamdulillah sudah pas. Para jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai penutup, ibadah itu kalau tidak punya dimensi moralitas, dalam tanda petik ditolak dan ancamannya berat. Kalau saya baca teksnya terlalu lama. Yang pertama ada hadis yang berjudul Al-Muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Itu orang yang ibadahnya banyak tapi menyakiti hati orang lain, moralitas. Habis Pak pahalanya. Sampai habis diberikan orang disakiti. Habis kalau sudah habis belum tuntas dosa dia diberikan. Yang kedua, ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Abu Hurairah bercerita, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fulana, perempuan. Dia dikenal ibadahnya top, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tetapi sayang ya Rasulullah, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya." Nabi mengatakan, "Hiya finnar." Dia masuk neraka. Ini sholat, puasa, sedekah top. Hiya finnar. Ini kan ancaman. Kemudian yang kedua, dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, fulana, perempuan itu. Dia sholatnya sedikit, kilatin sedikit. Puasanya sedikit. Sedekahnya sedikit. Tapi fulana ini ya Rasulullah, pertama dia memelihara kucing. Kemudian dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya." Nabi menutup kalimat hadis ini, "Hiya fil jannah." Dia calon penghuni surga. Kesimpulannya apa? Ibadah yang tidak punya side effect moralitas itu kayak tidak bermakna. Ibadah baru dinilai bisa masuk surga kalau punya side effect moralitas, akhlak. Mari kita renungkan, apakah ibadah kita berdampak pada moralitas kita? Kalau iya, berarti kita dapat tiket masuk surga. Kalau belum, kita tingkatkan bagaimana dimensi ibadah kita punya dampak moralitas.
Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.